Tidak kelihatan sama sekali. Saya aja ini yang langsung di depan ini tidak kelihatan, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini bunyinya apa ini terus? Ya, itu rukun tayamum. Rukun tayamum. Mengusap muka dan tangan. Kemudian pertama niat, terus mengusap muka dan tangan, kemudian tertib, yang keempat bersambung antara satu rukun dan rukun yang lain, gitu. Antara mengusap muka dengan mengusap tangan itu jangan ada jeda. Ini sekarang kita bahas satu persatu harusnya. Pertama mulai daripada niat, ya, harusnya itu. Redaksi niat itu gimana? Nggak kelihatan bener ini. Ya, ya kalau menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Hanafiyah, bahwa niat orang tayamum itu adalah nawaitut toharota, aku berniat bersuci. Nah, berarti dalam mazhab Hanafi, orang kalau sudah tayamum, udah bisa mengerjakan, udah hadasnya hilang. Ini dalam mazhab Hanafi, ya. Berarti bisa mengerjakan sholat, mau gerjakan apa yang membutuhkan wudhu, itu udah bisa. Karena hadasnya hilang. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i beda, mazhab yang lain, baik mazhab Maliki, mazhab Hanafi maupun mazhab Hambali, niatnya adalah nawaitu tayamuma, aku berniat tayamum listibahatis sholah. Itu dalam bahasa Arabnya, ya. Aku berniat tayamum supaya boleh melakukan sholat atau apa saja yang membutuhkan untuk bersuci. Nah, berarti kalau menurut mazhab Syafi'i, hadas kita tidak hilang, tetap ada hadas kita. Makanya tayamum itu hanya darurah saja, itu terpaksa aja. Tidak bisa menghilangkan hadas yang ada. Oleh sebab itu, niatnya bukan mengatakan nawaitu toharota, aku berniat bersuci, tidak. Tapi niatnya nawaitu tayamum, aku berniat tayamum listibahatis sholah, untuk membolehkan sholat. Kalau mau sholat, kalau mau baca Al-Quran, listibahah qiraatil Quran, untuk membolehkan baca Al-Quran. Itu niatnya. Niat apa? Tayamum. Saya ulang, niat tayamum dalam mazhab Syafi'i itu, aku berniat tayamum untuk membolehkan sholat. Itu niatnya. Tidak boleh mengatakan dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak boleh mengatakan nawaitu tayamum lirab'il hadas, untuk menghilangkan hadas. Tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena orang tayamum itu hadasnya tidak hilang, hadasnya tetap ada. Dan tayamum itu hanya sekedar, ya, untuk mengganti wudhu karena faktor darurat, gitu. Itu dari segi apa? Dari segi niatnya. Ya. Nah, ini sekarang mengusap muka dan tangan. Nah, ini yang tadi yang saya maksudkan, itu permasalahan yang disampaikan oleh, ya, oleh MUI. Bagaimana mengusap tangan? Nah, kalau mengusap muka itu ulama udah sepakat. Ya, kalau mengusap muka itu harus rata, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan basuhan muka. Maaf para jamaah. Anggota tayamum untuk muka atau anggota wudhu sama, ya. Itu dari atas. Ini dari atas. Mulai diusap dari tempat tumbuhnya rambut. Dari waktu lahir, tempat tumbuhnya rambut waktu lahir. Kalau kita kan sekarang udah beda, Pak, ya. Saya udah naik ini anunya. Tempat tumbuh rambutnya itu agak apa? Udah ke atas, berarti tidak masuk ini, agak bawahan sedikit lah, kira-kira beginilah. Nah, sampai ke ini. Nah, ini masuk dalam kategori wajahmu, muka. Nah, terus dari sini, ya, ke sini, ya, sampai telinga, ya. Saya buka aja masker lah supaya agak enak adanya. Dari telinga sini sampai sini. Nah, kemudian berikutnya, ya, debu yang diambil itu dalam mazhab Syafi'i
dalam mazhab Syafi'i itu 2 kali. Pertama, debu yang diambil untuk muka, gitu. Nah, supaya lebih jelas artinya. Cara ngambil debunya ini. Setelah itu diginikan ya. Supaya ini tebal. Kalau tebal terus diusap di muka. Kotor namanya. Setelah ini, nah, terus diginikan ya. Nah, ini tempat debu. Ya. Nanti debunya dihilangkan itu, diginikan di tempat yang berbeda. Ini tempat pengambilan, nanti tempat pengambilannya di sini. Jangan langsung di sini, begini kan, nah. Nanti namanya mustafa. Ini udah dipakai, air udah dipakai. Ya. Nah, cuma pada jamaah itu, ini saya sering ya kadang-kadang lihat di YouTube ya, menjelaskan bagaimana orang tayamum terus cara orang wudhu. Dulu pernah saya sampaikan, namanya wudhu itu harus airnya ngalir, bukan diusap. Ini saya lihat itu dicontohkan dari Malaysia itu, kalau tidak salah yang nyontohkan itu pakai kayak spray itu, semprot air itu, diginikan, terus diusap sampai sini. Nggak bisa, harus airnya ngalir. Namanya wudhu itu pakai airnya ngalir. Sama juga dengan debu. Debu itu harus ada. Ini saya dengar. Cukup katanya pakai kalau di pesawat katanya ya, di atas pesawat usap di kursi. Ada enggak debu di atas kursi yang ada di pesawat itu dulu? Ini harus ada debunya dulu. Kalau enggak ada debunya ya enggak bisa. Coba saya tes yang di tembok ini aja lah. Ada enggak debu di sini? Enggak ada yang nempel. Lah terus kalau kursi yang ada di dalam pesawat gimana itu? Ini ada ya di mana ada udara, di mana ada debu. Ya benar enggak di mana ada udara, di mana ada debu? Kan harus ada yang nempel dulu. Ya kalau enggak ada yang nempel, bagaimana untuk menentukan ada debu dan tidaknya? Ya makanya ya ini penting sekali ya untuk klarifikasi terhadap penjelasan tentang cara wudhu atau tayamum tadi. Ada yang misalnya wudhu pakai 1 gelas. Masa bisa wudhu pakai 1 gelas yang itu tuh gelas aqua ini agak sulit untuk bisa mengalir waktu-waktunya itu agak sulit. Karena syarat namanya wudhu itu air itu harus mengalir. Tidak cukup hanya sekedar basah aja, Pak. Misalnya ini terus diusap langsung nggak bisa. Harus semua air itu ngalir langsung ke anggota wudhu itu. Nah, ini sekarang bagaimana pendapat ulama tentang mengusap muka dan tangan. Nah, tadi kalau muka semua ya kena rata tadi dengan debu. Nah, terus untuk tangan sekarang, ya, untuk tangan, ya, dalam mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa sungguhnya yang diwajibkan di dalam mengusap tangan itu adalah sampai ku'ain. Saya ulang, dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali, maksudnya Ahmad ibn Hambal ya, berpendapat bahwa batas yang diusap itu sampai ku'ain, pergelangan tangan. Berarti yang dijelaskan oleh MUI kemarin itu di TV itu adalah pendapat Imam Maliki dan Imam Ahmad ibnu Hambal. Itu yang dipakai atau yang dijelaskan oleh MUI waktu klarifikasi atau menjelaskan tentang teknis atau cara
memandikan atau tayamum jenazah yang lawan jenis waktu itu. Berarti itu mazhab Hambali dan mazhab Maliki.